Newsman Opinion. Mitra bisnis, setelah lama diperbincangkan, PSSI akhirnya resmi punya bakal calon ketua umum. Bakal calon ketua umum PSSI itu diantaranya adalah Lanyala Mataliti, Erick Thohir, Doni Setiabudi, Fahri Jemi Francis, dan juga Arif Putra Wicaksono. Nah, siapa menurut Anda yang cocok menjadi ketua PSSI dan apa alasannya? Silakan 6339160, 6339160. Ya, saya sebagai masyarakat Indonesia berharap PSSI ke depannya lebih bagus lagi. Nah, salah satunya kan dibutuhkan leadership yang mempunyai bukan hanya lokal network tapi juga global network. Saya sangat berharap sekali Pak Erick Thohir bersedia dan dipilih dan bersedia pula para voters untuk memilih beliau. Namun di sisi lain, menurut saya sebagai awam, untuk pengurus-pengurus PSSI yang sebelum-sebelumnya, siapapun orangnya, baik yang sekarang pejabat atau tidak pejabat, ya mungkin harus tahu diri juga, nggak usah mengajukan lagi. Kalau toh Anda pernah jadi ketua PSSI misalnya, pernah jadi pengurus, jadi waktu kepemimpinan Anda kan juga nggak bagus-bagus amat. Ngapain bangsa Indonesia ini harus mengulang lagi kepemimpinan Anda yang so-so tersebut gitu. Jadi ya kita coba songsong sebuah era baru persepak bola Indonesia yang modern, transparan, dan akuntabel. Jadi kalau yang lain tentu secara hak demokrasi, kalau mereka mengatakan kan itu hak saya untuk ajukan, ya silahkan aja. Tapi hak kita sebagai masyarakat berpendapat, ya kalau jenengan dulu kepemimpinannya juga so-so, ya ngapain dipilih lagi gitu. Terima kasih. Kalau saya sih mengharapkan Pak Erick Thohir sebagai pemimpin ketua PSSI. Karena apa? Mereka udah cukup, kandidatnya bagus. Kemudian orang yang sangat gila olahraga, terutama sepak bola, yang pernah berkecimpung, punya klub luar negeri, dan lain-lain. Saya kira paling cocok Bung Erick Thohir. Terima kasih. Milih orang itu harus yang tahu, capable, dan pengetahuan dasarnya, basic knowledge tentang sepak bola. Bukan asal usul-usul ABCD gitu loh. Ini kan karena kalau punya keinginan untuk membantu memajukan persepak bola Indonesia, harus punya integritas untuk membantu secara komprehensif menyeluruh dengan narasi dan tupoksi yang jelas gitu loh. Kalau hanya asal milih ABCD ya nggak bisa lah, dedikasinya kemana gitu loh. Sekedar tenar doang, sesudah itu dibuang PSSI ya nggak bisa. Jadi saya kira untuk calon tersebut mungkin Pak Erick Thohir dan Lanaya ya yang pernah jadi PSSI, cuman itu tergantung dari quorum ya. Pak Erick tuh harus betul-betul mengemban tugas selain Menteri BUMN, sanggup nggak? Karena ini kalau dua institusi ini berat ya. BUMN dia sendiri ditekan, di PSSI pun akan ditekan gitu. Saya kira demikian. Kalau nggak salah Pak Lanyala udah pernah ya. Kalau memang udah pernah dan kita lihat pada prestasinya, lebih baik jangan ikut deh, kasih. Ini kalau sementara saya lihat sih mungkin Erick ya, tapi kalau seorang PSSI yang penting kan dia orang profesi. Kedua, tidak korupsi. Kalau korupsi celaka deh. Nah, ketiga harus nasionalis. Indonesia bola bisa maju. Jangan sekali pakai pelatih sama pemain asing. Terus yakinkan diri sendiri, ya nggak? Selain bisa, kita harus bisa. Kalau kita masih pakai bangsa asing kan kita dijajah. Ada satu yang agak unik di pencalonan itu, yaitu yang tidak menyala itu jangan sempat jadilah. Itu bahaya itu mafia segala macamnya tuh. Terima kasih. Mau mengingatkan saja, kalau nggak salah tuh Mr. Presiden kita bilang pembantunya nggak boleh merangkap jabatan. Tapi kalau ada pembantunya ngikut tuh, salah satu pembantu presiden mencalonkan menjadi calon PSSI. Makanya kita pertanyakan juga sebagai jelatannya, konsisten tidak itu presiden kita itu, seorang pembantu presiden bisa mencalonkan jadi ketua ini ketua itu. Itu saja, makasih. Kalau kita bicara untuk ketua umum PSSI berikutnya, dari nama-nama calon itu saya cocok, cara saya yang paling cocok itu hanya Pak Erick Thohir. Mengapa? Alasannya banyak. Karena itu PSSI sekarang ini kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti apa itu sepak bola dan hanya mengerti organisasi sepak bola itu sendiri. Dan apabila Pak Erick Thohir terpilih, kalau nggak salah kongres luar biasanya bulan depan ya, pertengahan bulan depan itu tanggal 17, kalau nggak salah. Apabila Pak Erick Thohir terpilih, saya berharap Pak Erick Thohir merombak semua orang-orang yang ada di PSSI sekarang ini.
karena orang-orang itu hanya mementingkan diri sendiri. Dan pemilihan sekjen yang tepat itu pun harus dipilih oleh Pak Erick Thohir untuk kemajuan PSSI sepak bola kita berikutnya. Jangan sampai kita berharap terakhir untuk kejadian tragedi Kanjuruhan di dalam sepak bola kita. Oke. Saya kasih masukan, sebenarnya main bola tuh gampang. Dulu saya hobi main bola waktu sekolah SMP. Kita cari orang profesi yang tadi disebutin tuh. Kedua, jangan korupsi. Ketiga, harus nasionalis. Jangan pakai pelatih asing atau pemain asing. Masa bangsa kita nggak bisa kalah sama bangsa lain? Ya nggak, nyari di seluruh Indonesia pelatihnya, pemainnya, kasih orang yang benar-benar, kasih gaji yang layak, makanan yang layak, semua. Itu ya pasti bisa, ya nggak? Jangan sekarang udah kasih main, mereka cari uang sendiri, ya kacau. So PSSI kan modal gede dari ini pemerintah. Nah, itulah yang harus dibina. Kalau bukan orang profesinya nggak mungkin. Itu ide-ide saya. Oke, kalau kita bicara siapa ketua PSSI yang tepat, saya rasa tidak satu namanya, yaitu Pak Erick Thohir. Kenapa? Alasannya banyak. Karena di PSSI itu tidak hanya untuk mengerti organisasi saja, harus mengerti apa itu sepak bola. Dan saya rasa Pak Erick Thohir itu sudah melalang buana di Eropa, bahkan sempat punya klub sepak bola Inter Milan, dan sekarang pun masih menjabat sebagai kementerian di BUMN sebagai menteri ya. Secara organisasi saya rasa tepat, dan untuk memperbaiki PSSI ke depannya saya rasa Pak Erick Thohir tepat lah. Dan untuk tandemnya itu saya rasa wakilnya Ibu Ratu Tisa, mantan sekjen PSSI yang mengerti secara organisasi. Saya rasa cukup. Saya tuh mengikuti perkembangan PSSI dan nyaman Liga Indonesia sejak awal. Jadi pokoknya siapapun ketua PSSI itu harus orang yang pengalaman banget, mengerti satu organisasi sepak bola, dunia politik dan sepak bola, dan mengetahui tentang olahraga. Ya. Kalau bicara pokoknya disebutkan tadi, saya lebih memilih contoh sedikit banyak Pak Erick Thohir, karena Pak Erick adalah mantan pemilik Inter Milan dan dia punya modal untuk mengembangkan Indonesia menjadi negara yang besar. Itu aja. Saya sependapat kalau yang penting kalau kondisi begini harus punya wawasan dan pengalaman serta modal dan attitude ya. Attitude. Selama ini yang terjadi hanya terjadi korupsi, disalahgunakan. Nah, saya pikir Pak Erick Thohir itu paling tepat. Itu benar-benar beliau itu profesional dan benar-benar menteri yang trust, bisa dipercaya. Menurut saya sama ya dengan yang lain ya, sudah jelas lah kandidat yang terbaik untuk list yang sekarang ada. Ya Pak Erick Thohir, pertama dia orang baru di PSSI ya, tidak seperti yang lain yang punya track record yang kurang baik, saya hanya pertama. Nah terus Pak Erick Thohir udah punya pengalaman, dia mantan pemain Inter, dia juga punya klub basket, klub Liga segala macam. Jadi menurut saya mumpuni, dan Pak Erick juga punya prestasi ya, Asian Games beliau buat sukses gitu ya sebagai ketua. Jadi menurut saya udah punya kapasitas yang mumpuni, dan track recordnya juga bukan orang yang korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ditambah lagi Wakasumnya praktisian nih mau balik. Nah ini kan udah sinyal-sinyal yang baik gitu kan. Tinggal kita lihat nanti voternya pilih siapa. Kalau sampai yang dipilih orang itu lagi, berarti emang udah nggak ada harapan buat PSSI. Ya kita berharap sih nggak seperti itu ya, gitu kan. Jadi ya semoga Waketum sama ketumnya terpilih yang tadi saya sebutin, sama ya FO-nya juga ganti semua tuh si mafia itu. Terima kasih. Menurut saya kalau saya disuruh pilih, ya saya pasti pilih Pak Erick Thohir. Karena apa? Kita udah tahu ya bebet bobotnya, dia kan sebagai dulu ketua di Liga Italia tuh ya, internasional di Inter itu ya, dia ya kalau nggak salah di Italia. Ya kalau dia memang kalau menjabat dia baik ya kalau di untuk PSSI ya. Kalau yang lain kita nggak tahu lah ya, kan karena ya udah tahu lah lawan-lawannya, kita udah tahu siapa dia. Kalau saya suruh pilih, sekali lagi saya pilih Erick Thohir. Memang benar apa yang saya bilang, itu semua ketua PSSI yang lalu itu selalu tidak berhasil di dalam hal manajemennya itu yang parah benar gitu dalam mengelolanya itu. Padahal mereka kurang apa pengalaman di bolanya.
ternyata gagal, saya bilang hasilnya nihil. Memang harus dirubah. Rubahnya itu memang harus orang yang benar-benar cerdas, pintar, dan punya terobosan. Nah ini calon yang diharapkan itu dari Pak Erick Thohir, memang benar itu. Nggak ada yang salah. Memang mereka punya kemampuan dari Pak Erick Thohir itu cukup tinggi. Dan ini jam terbangnya Pak Erick Thohir bukan sebagai MPD begitu. Itu punya kemampuan jauh melebihi dari mereka yang lain-lain sebelumnya. Begitu, gitu. Terima kasih. Kontribusi sebentar ya. Ya, kita tahu PSSI itu sarang mafia lah. Kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang itu mesti ada orang yang berani merubah secara radikal lah ya untuk di PSSI itu sendiri. Dan PSSI seharusnya jangan dijadikan sebagai ladang mencari uang, harus ada sebagai pengabdian di situ. Nah, kelihatannya kalau kita boleh melihat person-person yang ada di sana itu, ya Erick Thohir itu berpengalaman, selain itu juga punya uang yang memang tidak menjadi dia untuk mencari uang lagi di sana, sehingga beliau itu betul-betul pengabdian persepak bolaan kita. Menurut pendapat saya lebih kurang sama ya dengan jawaban dari beberapa penelpon barusan. Jadi PSSI selama ini kita tahu ya minimal 10-20 tahun terakhir ini kan image-nya kan kurang baik ya, namanya juga kurang baik. Sehingga bagaimana mau dibenahi bola balik ya ketuanya ya itu aja, beberapa orang itu aja kan. Dalam satu komunitas atau lingkungan yang sama, yang dicari cari nama, popularitas ya, uang. Jadi menurut saya secara manajerial sama bersih dari KKN, ya menurut saya Pak Erick Thohir lebih cocok ya, karena dari sisi selama ini yang kita kenal, walaupun waktunya tidak terlalu lama, beliau masih relatif secara profesional, berintegritas, ingin memajukan sesuatu yang ada di Indonesia lah, demi kesejahteraan rakyat Indonesia, juga mendukung semua program-program presiden, program-program negara, kelola BUMN juga lumayan. Beliau dulu ada FIFA World Dunia itu, World Cup itu, beliau juga bagus. Nah sekarang PSSI apalagi skalanya harusnya lebih kecil ya. Jadi ke depan kalau misalnya ada orang yang profesional dengan tim yang bagus juga, beliau kan teruji sudah ya, baik Asian Games dan lain sebagainya sudah teruji. Jadi berharap 5-10 tahun kemudian itu PSSI Indonesia itu bisa masuk ke level tingkat dunia sesuai dengan kemajuan Indonesia di tahun 2023 dan 2045. Terima kasih. Kalau dari lihat figur-figur balon ya, itu kelihatannya ada di tangan Pak Eri. Karena Pak Eri kalau kita lihat itu calon pemimpin masa depan. Kalau seorang pemimpin itu harus punya visi misi yang jelas. Dan Pak Erick kita sudah bisa melihat jam terbangnya, ya kan? Seorang pemimpin tuh kuncinya itu harus bisa menyelesaikan masalah. Jadi bukan dengan kata, dengan rencana-rencana. Saya rasa yang paling pas itu Pak Erick ya. Terima kasih. Ajar persepak bola Indonesia biar bisa sejajar dengan negara-negara lain ya. Malu kita punya PSSI dari dulu sampai sekarang, nggak pernah ada yang benar ya. Ayo hajar seperti Anda memimpin BUMN, riba semua itu yang penghalang-penghalang. Terima kasih. Terima kasih komentar dari Anda untuk Businessman Opinions. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.